Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Senang ya kita bisa bertemu kembali, walau keadaannya masih daring. Sangat senang, Ibu. Ya, Bu. Bagaimana kabar anak-anak Ibu sekalian? Baik, Bu. Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Oke, yang belum on cam, supaya on cam. Anggreni via Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kelas kita pada pelajaran pagi hari ini dimulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama agar kiranya dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya, Riki. Sekarang Iya, Ibu Ibu. akan melakukan absensi. Anastasia Aulia Fitri, Hadir, Bu. Triana Elizabeth Sinaga, Hadir, Bu. Anggreni Citrasari, Hadir, Bu. Siti Hafsah, Bu. Riki Wahyudi Saputra, Hadir, Bu. Dahlia Melinda Samosir, Hadir, Bu. Yosua Sitepu, Hadir, Bu. Saprianto Saragi, Tidak hadir. Saprianto tidak hadir ya? Tidak, Bu. Oke. Via Monalisa, Hadir, Bu. Yuliatri Putri Hasibuan, Hadir, Bu. Iswan Alwafi, Tidak hadir, Bu. Iswan juga tidak hadir. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bentar, Bu. Pelajaran kita minggu lalu, Bu. Jenis-jenis jaringan pada komputer. Ya, bagus sekali. Guri, saya ingin bertanya kembali, apa saja jenis-jenis jaringan pada komputer? Saya, Bu. Lalu, Yuliatri, LAN, MAN, dan WAN, Bu. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis topologi jaringan pada komputer. Tujuan kita mempelajari jenis-jenis topologi jaringan pada komputer ini, yaitu Ibu harap kalian semua mampu menjelaskan pengertian dari topologi jaringan, jenis-jenis topologi jaringan, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi jaringan. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang bisa menjelaskan apa itu topologi jaringan komputer? Saya, Bu. Silakan, Siti Hafsah. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, sehingga membentuk jaringan, Bu. Oke, bagus sekali ya jawabannya, Siti Hafsah. Ada lagi yang ingin memberikan jawaban? Saya, Bu.
Ya, silahkan Via. Topologi jaringan komputer pada dasarnya adalah peta dari sebuah jaringan, Bu. Ya, benar sekali. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang kita masuk ke materi tentang topologi jaringan. Adapun pengertian topologi jaringan yaitu menurut Pratama tahun 2014, topologi jaringan komputer didefinisikan sebagai suatu teknik, cara, dan aturan dalam merangkai dan menghubungkan berbagai komputer dan perangkat terhubung lainnya ke dalam suatu jaringan komputer sehingga membentuk sebuah hubungan yang bersifat geometris. Topologi bersifat sebuah rancangan atau desain yang kemudian dapat diimplementasikan secara langsung melalui sejumlah perangkat keras penghubung pada jaringan komputer. Adapun jenis-jenis topologi yaitu yang pertama topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan komputer di mana setiap node terhubung ke dua node lainnya atau satu node terhubung ke dua node sehingga berbentuk alur lingkaran atau cincin. Ini adalah bentuk dari topologi ring. Adapun kelebihan dari topologi ring yaitu yang pertama biaya instalasi cukup murah atau hemat kabel, yang kedua tingkat kerumitan pemasangan rendah atau mudah dirancang dan diinstalasi, yang ketiga memiliki performa yang lebih baik daripada topologi jaringan bus, yang keempat mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama peka kesalahan jaringan, yang kedua sulit untuk pengembangan jaringan karena menambah, mengubah, dan memindahkan perangkat jaringan akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang ketiga lebih sulit untuk konfigurasi, dan yang terakhir yaitu kinerja komunikasi dalam jaringan sangat bergantung pada jumlah node atau titik yang terdapat pada jaringan. Yang kedua yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan metode transmisi pada jaringan yang dapat digambarkan sebagai transmisi yang menggunakan kendaraan umum atau bus. Oleh sebab itu, jaringan bus digolongkan sebagai komunikasi bersama. Kelebihan dari topologi bus yaitu yang pertama, pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Yang kedua, jika sebuah komputer gagal dalam jaringan, jaringan yang lain tidak terpengaruh dan mereka terus bekerja. Jaringan bus mudah dibuat dan sangat sederhana. Yang ketiga, untuk kelebihannya yaitu load kabel sederhana. Untuk kelemahannya, bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka seluruh jaringan juga akan mengalami gangguan. Yang kedua, dalam jaringan bus dibutuhkan sambungan jaringan untuk menentukan transfer data antara dua node. Yang terakhir untuk kelemahannya yaitu agak sulit dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu topologi star. Topologi ini mengacu pada jaringan di mana semua node yang terhubung secara individual untuk satu hubungan umum. Pada topologi star, stasiun transmisi terhubung sedemikian rupa ke simpul pusat yang didesain menyerupai bentuk bintang. Keuntungan topologi star ini yang pertama, pengelolaan dan pemasangan dari jaringan berbentuk bintang ini sangat mudah serta sederhana dari segi fungsionalitas. Yang kedua, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Yang ketiga yaitu tingkat keamanan tergolong tinggi, akses kontrol terpusat, dan tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Untuk kelemahannya, biaya jaringan lebih mahal dari ring dan bus. Sangat tergantung pada fungsi hub pusat. Membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan dengan topologi bus yang berakibat pada agak tingginya biaya pembuatan. Yang terakhir, boros pada pemakaian kabel. Yang keempat yaitu topologi mesh. Mesh merupakan jenis pengaturan tata letak jaringan komputer, di mana masing-masing komputer dan perangkat di jaringannya saling berhubungan satu sama lainnya secara langsung. Kelebihan topologi mesh yaitu jika ada ekspansi jaringan, tidak akan menyebabkan gangguan pada pengguna jaringan lainnya. Topologi ini menjamin kerahasiaan dan keamanan data karena setiap pesan berjalan sepanjang link khusus. Yang ketiga yaitu pengiriman data dari satu node ke sejumlah simpul yang lain dapat dilakukan secara bersamaan. Untuk kelemahannya, yang pertama membutuhkan banyak port, input-output, dan kabel.
Semakin banyak komputer, maka dibutuhkan semakin banyak pula port input-output dan kabel linksnya. Biaya instalasi dan pemilihan jaringan komputer mesh cukup tinggi. Pelaksanaan atau konfigurasi dan instalasi topologi ini tergolong rumit. Dan yang terakhir untuk kelemahannya yaitu perlu space yang luas karena menggunakan banyaknya kabel. Yang terakhir yaitu topologi tree. Topologi tree atau sering disebut topologi pohon merupakan topologi jaringan komputer yang secara hierarki merupakan kombinasi dari topologi bus dan star. Jadi untuk memahami topologi tree ini, maka perlu memahami terlebih dahulu topologi bus dan topologi star. Untuk keuntungannya yaitu yang pertama topologi tree memungkinkan untuk memiliki jaringan point to point. Yang kedua, topologi tree menyediakan cukup ruang untuk ekspansi jaringan pada masa depan. Yang ketiga, menanggulangi keterbatasan pada topologi jaringan star yang memiliki kekurangan pada titik koneksi hub serta keterbatasan lalu lintas siaran yang diinduksi topologi jaringan bus. Untuk kelemahannya, yang pertama menggunakan banyak kabel, yang kedua jika terjadi kesalahan pada jaringan atau komputer tingkat tinggi atau pusatnya, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Yang terakhir untuk kelemahan topologi tree yaitu sering terjadi tabrakan dan kinerjanya tergantung lambat. Oke, demikian tentang materi topologi jaringan. Ibu ingin bertanya, selain topologi yang Ibu jelaskan tadi, ada lagi jenis topologi jaringan. Apa saja itu? Saya, Bu, ingin menjawab. Ya, Riki, silahkan. Yaitu ada topologi secara fisik atau physical topologi dan topologi secara logika atau logika topologi. Ya, benar sekali. Topologi secara fisik ini menjelaskan bagaimana susunan dari label komputer dan lokasi dari semua komponen jaringan. Sedangkan topologi secara logika menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Anggi. Topologi apa yang paling mudah digunakan, Bu? Oke, topologi apa yang paling mudah digunakan? Di antara anak-anak Ibu ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silakan Dahlia. Topologi yang paling mudah digunakan itu yaitu topologi jaringan bus. Topologi jaringan bus ini dianggap yang paling mudah dalam aplikasinya dan dalam hal memberi solusi akan kebutuhan jaringan yang besar. Oke, bagus sekali ya Dahlia atas jawabannya. Salah satu keuntungan utama dari topologi bus ini adalah karena ada master bus jaringan yang menjamin bahwa data mengalir dalam arah yang benar dan tertib. Semua komputer di jaringan bus mendengarkan sinyal, namun mereka tidak memegang tanggung jawab untuk memajukan sinyalnya. Sinyal maju dengan sendirinya. Jadi, jika satu komputer tidak menerima sinyal, setiap sinyal masih membawanya maju tanpa berhenti di komputer yang sudah gagal. Itulah jawaban dari pertanyaan Anggi ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana kira-kira cara kerja dari topologi bus? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, silakan Anas. Jadi cara kerja dari topologi bus itu sederhana, Bu, yaitu menghubungkan dari server lalu dibagi dengan menggunakan sambungan bus. Atau bus di sini adalah penghubung antar ujung kabel dalam suatu jaringan komputer. Jadi pada tiap sambungan akan mempunyai bus sehingga penghubung atau konektor pada ujung atau akhir dari konektor, maka ditutup dengan sebuah komponen yang disebut dengan terminator, Bu. Ya, bagus sekali ya Anas atas jawabannya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Saya, Bu.
Ya, silakan Trina. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Bu, topologi jaringan adalah teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain yang membentuk sebuah jaringan. Di mana penggunaan topologi jaringan didasarkan pada kecepatan akses data, biaya, serta ukuran, maupun tingkat konektivitas yang nantinya akan mempengaruhi kualitas maupun efisiensi suatu jaringan. Setiap topologi jaringan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ada banyak macam-macam topologi jaringan, seperti topologi star, tree, mesh, bus, maupun ring. Begitu kesimpulannya, Bu. Ya, bagus sekali ya kesimpulan yang diberikan oleh Triana Sinaga. Demikianlah anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk materi kita untuk pertemuan minggu depan yaitu tentang perangkat jaringan. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan doa. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, telah berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah belajar dengan serius dan juga menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Guru kita tadi. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu sama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Riki dan semuanya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berguna untuk kita masing-masing. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama.